Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala mathabatan lin-nasi wa amna. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah yang diutus oleh Allah, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa sekarang kita sudah berada di tanggal 9 Muharram, di mana kita ketahui bersama bahwa tanggal 9 Muharram itu adalah merupakan tanggal di mana yang disebut sebagai hari Tasu'ah. Tasu'ah artinya yaitu adalah kesembilan. Tasu'ah ini berasal dari kata tis'ah. Begitupun ketika besoknya di hari Asyura ataukah hari tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu bahasa Arabnya yaitu adalah Asyura yang berasal dari kata asyarah. Dalam bahasa Arab angkanya wahid, Itsnain, Thalatha, Arba'a, Khamsa, Sita, Sab'a, Thamania, Tis'a, Asyara. Jadi dari kata Tasu'a berasal dari kata Tis'a, kemudian dari kata Asyura berasal dari kata Asyara, yaitu adalah ke-10. Oleh karena itu perlu kita ketahui bersama bahwa di hari Asyura itu adalah merupakan hari yang sangat mulia, di mana banyak kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak terjadi di dalam peristiwa di dalam 10 Muharram tersebut ini. Dan di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 10 Muharram ini kita disunahkan melaksanakan ibadah puasa yang disebut sebagai puasa hari Asyura ataukah puasa tanggal 10 Muharram. Apa kemuliaan daripada puasa 10 Muharram? Yang pertama yaitu adalah puasa 10 Muharram ini adalah merupakan di mana ibadah puasa yang mulia setelah bulan suci Ramadan. Puasa yang paling termulia di antara puasa-puasa yang lain yaitu adalah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu selama 29 atau 30 hari. Kemudian setelah tanggal di bulan Ramadan ini ataukah puasa di bulan Ramadan ini, maka puasa yang mulia setelahnya yaitu adalah puasa hari Asyura ataukah di tanggal 10 Muharram. Inilah salah satu kemuliaan daripada puasa hari Asyura. Kemudian yang kedua, kemuliaan daripada puasa hari Asyura yaitu adalah kita berpuasa di bulan haram ini. Karena bulan haram itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram kata Allah. Yang pertama yaitu adalah Zulqaidah, kemudian yang yaitu adalah Zulhijjah, yang ketiga yaitu adalah Muharram, kemudian yang keempat yaitu adalah bulan Rajab. Dari keempat bulan haram, bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari 12 bulan kalender Hijriah ini, maka salah satunya yaitu adalah bulan Muharram. Dan ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram atau disebut sebagai hari Asyura, maka dia berpuasa di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah bulan di mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram dalam artian di sini yaitu adalah diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di bulan haram ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci bagi hambanya, bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang atau maksiat yang telah dilanggar oleh syariat. Oleh sebab itu, di dalam bulan Muharram ini ataukah di dalam bulan haram ini, maka mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Mari kita sama-sama memperbaiki hati kita. Untuk apa? Untuk senantiasa bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kemuliaan daripada puasa hari Asyura ini, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Jadi seseorang melaksanakan ibadah puasa hanya 1 hari, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dengan melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram ini, maka insya Allah dengan lillahi ta'ala atau ketujuan kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang selama ini yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu jangan menyanyiakan waktu yang ada, karena di hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 Muharram,
Maka insya Allah besok pada hari Jumat, maka kita akan memasuki yaitu adalah pada tanggal 10 Muharram. Di mana kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang disebut sebagai puasa hari Asyura. Melaksanakan puasa pada hari Asyura itu sama dengan melaksanakan puasa di bulan-bulan lain. Baik itu melaksanakan puasa sunnah di hari Arafah, melaksanakan puasa sunnah ya pada Senin Kamis, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, itu tata caranya sama dengan ketika kita melaksanakan puasa di bulan-bulan lain. Ya, bagaimana persamaan daripada puasa di bulan-bulan lain? Yang pertama yaitu adalah kita juga disunahkan untuk melaksanakan yang disebut dengan sahur. Jadi usahakan ketika kita berpuasa, puasa apapun yang kita lakukan, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, maka kita tetap dianjurkan, disunahkan untuk bersahur. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, kemudian dibarengi dengan sahur, maka insya Allah dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, kemudian dia tidak dibarengi dengan sahur, maka dia tidak mendapatkan keberkahan dari sahurnya yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita tetap menjaga kita punya perilaku, tetap kita menjaga kita punya ucapan, menjaga kita punya ya pendengaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan melaksanakan ibadah puasa ini, melatih diri kita bagaimana supaya bisa menjadi insan yang baik. Bisa menjadi manusia, menata hati diri kita, yang menata diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bagi orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, ya dengan melaksanakan ibadah di dalam bulan Muharram ini ataukah di dalam hari Asyura ini, maka insya Allah mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah puasa yang jatuhnya pada tanggal 10 Muharram ini, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sejarah ataukah peristiwa-peristiwa di dalam ya bulan Muharram ini. Ya, salah satunya yaitu adalah diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu pernah melakukan suatu pelanggaran yang Allah Subhanahu wa taala larang ketika berada di dalam surga, yaitu adalah memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan untuk melarang memakan buah khuldi itu. Akan tetapi dengan adanya bisikan-bisikan syaitan pada waktu itu, sehingga Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Siti Hawa melakukan pelanggaran yang Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Maka pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Satu diturunkan di Jeddah, satu diturunkan di India. Keduanya saling mencari. Ya, bertemu di salah satu tempat yang disebut sebagai Arafah. Di Arafah itu ada salah satu bukit yang disebut sebagai Jabal Rahmah. Jadi disebut sebagai Jabal Rahmah karena disitulah pertemuan Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam alaihissalam dengan melakukan pelanggaran ini, Nabi Adam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam saja bertaubat kepada Allah. Apalagi kita sebagai manusia biasa ini yang banyak melakukan kesalahan, yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka kita pun tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Ya, kenapa demikian? Karena kita yang namanya manusia ini mahallul khata'i wa nisyan. Kita ini adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Mungkin saja kita sudah berjanji tidak akan melakukan lagi dosa, tidak melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran, tidak melakukan lagi maksiat. Tapi yang namanya manusia, seringkali terulang kejadian-kejadian itu. Oleh karena itu, di tanggal 10 Muharram ini, salah satu peristiwa itu diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram ini, yaitu adalah diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan pengikut-pengikutnya yang setia setelah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan bumi ini. Karena Allah kan pernah menenggelamkan bumi ini. Ketika pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana kira-kira solusinya? Banyak umatku yang tidak mau mengikut dengan risalah-risalah yang saya sampaikan kepadanya." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh, untuk apa? Untuk menanam pohon pada waktu itu di atas gunung. Setelah pohon itu besar kemudian ditebang. Ya, akhirnya diperintahkan lagi untuk membuat perahu. Setelah perahu itu selesai, Nabi Nuh alaihissalam kembali diperintahkan oleh Allah untuk naik di atas perahu itu, ya bersama dengan pengikutnya yang kurang lebih 100 orang, dan ditangkap ya binatang secara berpasang-pasangan pada waktu itu untuk naik di atas kapal. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala pada waktu itu. Balanya berupa apa? Berupa hujan. Jadi pernah hujan di zamannya Nabi Nuh itu selama 6 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nanti masuk bulan Rajab baru berhenti hujan.
Nah, selama 6 bulan hujan, maka selama 6 bulan pun ini air surut. Rajab, ya kan? Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, kembali di bulan Muharram. Nah, kembali di bulan Muharram pas 1 tahun, di tanggal 9 Muharram itu, maka sudah kelihatanlah ya bumi ini dengan sempurna, dan di tanggal 10 Muharram itu Nabi Nuh bersama dengan pengikutnya turun dari kapal dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Dimuliakan juga nih. Iya, sangat dimuliakan. Ustaz, seandainya nih kita umat Islam sudah tahu kemuliaan dari tanggal 10 Muharram, tapi kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah yang seharusnya dilakukan, Ustaz. Ini bagaimana? Apakah kita termasuk orang yang merugi, Ustaz? Baik, jadi kita kembali lagi dari pengertian sunnah itu. Karena semua hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam, baik itu wajib, sunnah, ya kan, mubah, makruh dan lain sebagainya, itu semua mempunyai definisi. Ya, kita kembali yang pertama yaitu adalah wajib. Wajib itu kalau kita lakukan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Bukan hanya pahala tapi kemuliaan yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, ketika kita meninggalkan wajib itu maka kita berdosa. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah sunnah. Sunnah itu jikalau kita kerjakan insya Allah mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. Kemudian apabila kita tinggalkan bukan tidak apa-apa, tapi kita merugi. Ya, karena mungkin selama ini pengertian sunnah yang kita pahami yaitu adalah kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Ya kan? Bagi saya itu pengertian daripada anak SD, anak TK. Ya, tapi kita kembali lagi kemuliaan daripada sunnah itu. Ketika kita tidak melaksanakan sunnah itu, maka kita akan mendapatkan kerugian. Kerugiannya di mana? Kerugiannya tidak mendapatkan pahala atau kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi kita. Sama halnya ketika kita melaksanakan sholat. Pada waktu kita sujud, yang menjadi wajib itu adalah sujudnya, gerakan sujudnya. Sedangkan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu adalah merupakan sunnah. Jadi ada wajibnya, ada sunnahnya. Bayangkan kalau kita melaksanakan ibadah salat, kemudian kita tidak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pada waktu sujud, maka kita akan mendapatkan kerugian. Salatnya memang tetap sah, akan tetapi mendapatkan kerugian. Ruginya di mana? Ruginya tidak mendapatkan pahala yang Allah sudah siapkan di dalam ibadah sujud itu. Wah, sayang sekali kalau begitu, Ustaz. Ustaz, terkait masalah seandainya untuk para kaum kawan, ibu-ibu dan perempuan, seandainya dulu di saat masih ada tabungan-tabungan puasa Ramadan yang belum dilunasi, Ustaz, apakah bisa digabungkan dengan puasa Asyuranya atau disendirikan, Ustaz? Baik. Jadi ada dua pendapat ulama kita terkait untuk mengkodok daripada puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Pas bersamaan dengan momen hari tertentu, seperti bersamaan dengan puasa hari Arafah, ataukah bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kamis, bersamaan dengan puasa hari Asyura, apakah boleh kita ya mengqadha puasa kita pada hari Asyura itu? Maka ulama kita berpendapat ada dua. Yang pertama hukumnya boleh. Niatnya apa? Niatnya puasa qadha. Jadi bukan niatnya puasa hari Asyura, tapi niatnya niat puasa qadha. Ya, tapi sudah mendapatkan juga pahala daripada puasa hari Asyura. Kenapa demikian? Sebab dia berpuasa pada hari Asyura itu, ya pada hari Asyura itu dengan niat melaksanakan puasa qadha, mengganti puasanya yang telah ditinggalkan pada waktu bulan Ramadan. Pendapat yang kedua, sebaiknya dipisah. Puasa qadha ya tetap puasa qadha. Ya, puasa di hari Asyura itu ya tetap berniatnya puasa hari Asyura itu. Supaya apa? Supaya niatnya jelas. Ya, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan seseorang mendapatkan pahala itu tergantung dari niatnya, sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya puasa hari Asyura, maka insya Allah mendapatkan pahala puasa hari Asyura. Kalau niatnya niat puasa qadha, maka insya Allah mendapatkan pahala daripada puasa qadha itu. Itu pendapat yang kedua. Ya, namun saya pribadi mempunyai pendapat sebaiknya dipisah. Puasa qadha tetap puasa qadha, puasa hari Asyura tetap puasa hari Asyura. Karena waktu itu bukan hanya pada hari itu saya bisa mengqadha, tapi bisa mengqadha atau mengganti pada hari-hari lain. Kalau bagi saya, orang yang ingin merapel puasanya seperti itu, menggabungkan puasanya seperti itu, bagi saya itu adalah orang yang malas berpuasa. Ya, mungkin karenanya satu kali jalan, ya kita tinggal niatnya dua saja. Allah Ustaz, terkait saja nih, puasa surah kan nih jatuh pada tanggal 10 Muharram. Seandainya nih adakah mungkin hari sebelumnya atau mungkin setelah 10 Muharram ada puasa-puasa lainnya lagi nih yang mungkin dimuliakan juga? Ada.
Jadi sebelum puasa hari Asyura itu ada namanya puasa Tasu'ah. Baik. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Tasu'ah itu artinya 9. Ya, berasal dari kata tis'ah. Tis'ah itu artinya 9. Maksudnya tanggal 9 Muharram. Ya, tanggal 9 Muharram itu juga disunahkan berpuasa. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi pernah mengatakan seperti ini semasa hidupnya. Nanti tahun depan, ketika kita mendapati bulan Muharram dan jatuh pada tanggal 10 Muharram, maka insya Allah kita berpuasa 2 hari, kata Rasulullah. Yang pertama yaitu adalah puasa Tasu'ah, yang kedua yaitu adalah puasa Asyura. Supaya apa, kata Rasulullah? Supaya tidak menyerupai puasanya orang-orang Yahudi. Karena di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi pada waktu itu juga berpuasa pada hari Asyura. Untuk tidak menyerupai puasanya mereka, maka Nabi mengatakan tambah 1 hari sebelum hari Asyura yang disebut sebagai puasa Tasu'ah. Tapi Nabi SAW tidak pernah melakukan hal yang demikian. Kenapa? Sebab pada waktu itu setelah Rasulullah mengucapkan untuk ingin berpuasa tahun depan, pada waktu itu usianya tidak sampai melaksanakan puasa. Tapi Nabi pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kita berpuasa 2 hari, ya 1 hari sebelum hari Asyura, yaitu pada tanggal 9 Muharram, supaya tidak menyerupai puasanya orang-orang Yahudi, kata Rasulullah SAW. Tepatnya pada hari ini, puasa Tasu'ah, kemudian besok yaitu ada puasa hari Asyura. Baik, ini Rasulullah saja ini sudah melaksanakan, sudah menganjurkan kita sebagai umatnya kalau tidak melakukan ini, tentunya sayang sekali, Pak. Sangat sayang sekali. Ini biasanya nih, Pak Ustadz, terkait masalah puasa sunnah ini, puasa-puasa yang hanya dianggap sepele selama ini oleh umat Islam, apalagi yang ada di generasi sekarang, Pak, karena merasa ya udah cukup untuk puasa di bulan suci Ramadan saja. Ini apakah nanti di hari akhir kelak nanti nih, saat di penghakiman atau di saat ditimbang amalnya nih, nanti puasa-puasa sunnah ini bisa mendongkrak juga lah, istilahnya seperti itu, Pak, menambah seandainya mungkin kita memiliki banyak salah atau mungkin masih banyak yang kurang-kurang nih, Pak. Baik, jadi sebenarnya puasa-puasa sunnah yang selama ini kita lakukan seperti puasa hari Arafah, puasa nisfu Sya'ban, puasa pada tanggal 10 Muharram, sebenarnya dahulu itu menjadi puasa wajib. Ya, sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Kita bisa kembali melihat ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, ketika awal-awal Ramadan atau sebelum masuk Ramadan, menjelang Ramadan sering kita mendengarkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Bahwa sebelum diperintahkan disyariatkannya puasa Ramadan ini, ada puasa wajib sebelum puasa Ramadan ini. Maka ulama kita memahami yang dimaksud puasa wajib itu, itulah yang kita laksanakan sebagai puasa sunnah. Ya, puasa sunnah yang kita laksanakan ini. Yang dahulu itu adalah merupakan puasa wajib. Hanya saja ada perintah melaksanakan puasa hari Asyura, bulan puasa Ramadan, sehingga maka kita diwajibkan saja berpuasa, yaitu pada bulan suci Ramadan. Itu yang menjadi wajib. Namun puasa wajib itu ada 2. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua yaitu adalah puasa ketika kita bernazar, ya kan? Kalau kita bernazar, maka otomatis puasa itu menjadi wajib bagi kita. Jadi sesuatu hal yang sunnah bisa berubah statusnya menjadi wajib ketika kita bernazar pada waktu itu. Baik, Pak, berarti kalau kita ingin ada keinginan sesuatu atau bernazar, berarti wajib punya puasa, tidak hanya seandainya ingin telah tercapai nanti akan berkurban atau mungkin menyantuni anak yatim atau seperti apa? Nazar ini. Iya. Jadi nazar itu kan wajib hukumnya. Tidak boleh tidak. Makanya tadi saya katakan yang tadi statusnya sunnah itu bisa berubah menjadi wajib. Yang membuat wajib itu adalah puasa nazarnya. Ya, contoh misalnya ketika dia bernazar seperti ini. Nanti kalau saya punya keinginan atau hajat tercapai, maka saya bernazar. Nazarnya apa? Saya mau puasa Senin Kamis selama sebulan. Berarti 8 hari, ya kan? Yang tadinya puasa Senin Kamis ini hukumnya sunnah. Tapi karena dia dijadikan sebagai nazar, ya kan? Maka otomatis puasa Senin Kamis bagi dia ini yang sudah disebutkan, maka berubah statusnya menjadi wajib. Karena nazar itu kan janji. Al-wa'du dainun. Karena sesungguhnya janji itu adalah utang. Jadi harus dibayar. Karena kalau kita tidak membayar, maka otomatis
maka kita mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kami telah menemani Anda selama 30 menit terakhir dan tiba kita di penghujung kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan dari Pak Muhammad terkait tema kita pada ini. Silakan, Pak. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saat ini kita sekarang berada di dalam bulan haram. Salah satu bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Karena sesungguhnya bulan haram itu arba'atun kata Allah, ada 4. Yang pertama yaitu adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua yaitu adalah bulan Zulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, yang keempat yaitu adalah bulan Rajab. Saat ini posisi kita berada di bulan Muharram. Tepatnya kita berada pada tanggal 9 Muharram. Dan di mana kita ketahui 9 Muharram ini disebut sebagai hari Tasu'ah. Tasu'ah artinya yaitu adalah 9. Insya Allah besok kita akan memasuki tanggal 10 Muharram yang disebut sebagai hari Ashura. Di mana kedua hari ini, ya puasa Tasu'ah dengan puasa hari Ashura adalah merupakan sunnah yang telah disunahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa khususnya pada tanggal 10 Muharram ini ataukah hari Ashura ini, maka insya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya selama 1 tahun. Bukan hanya itu, dia juga mendapatkan kemuliaan karena berpuasa di bulan haram yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang yang berpuasa sehari di tanggal 10 Muharram ini, maka ganjarannya sama dia melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat tentunya bagi para pemirsa di rumah dan esok hari insya Allah melaksanakan puasa Asyura Pak Ustadz. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Saya Reski Widodo, mewakili seluruh kabar kita mengucapkan terima kasih dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.